Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Dan resmi, salah satu legenda timnas Belanda dan juga mantan pemain FC Barcelona, Patrick Kluivert, menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan selama 2 tahun ke depan, PR-nya cukup banyak, targetnya juga cukup tinggi, lolos kualifikasi Piala Dunia. Pertanyaannya, mampukah Patrick Kluivert menakodai kapal timnas sepak bola Indonesia yang sedang mengejar banyak impian dan juga target dan memenuhi ekspektasi dan harapan dari para fans dari timnas Indonesia? Kita akan berbincang langsung pemirsa, jadi saya tidak akan membahasnya sendiri. Sudah bergabung bersama kami Bung Kesit Handoyo selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Kesit, salam olahraga. Salam olahraga Paris. Selamat malam. Ya, apa kabar Bang? Ya, kabar baik. Kabar baik. Oke. Oh, Bung Kesit lah, kita manggilnya Bung Kesit. Karena ini lagi segmen olahraga. Oke, Bung Kesit. Pertanyaan yang pertama, yang mendasar, ini waktu nggak cukup banyak, hanya 2,5 bulan untuk meracik strategi timnas Indonesia, karena nanti akan ada kualifikasi Piala Dunia juga. Mampukah Patrick Kluivert menakodai timnas sepak bola Indonesia, Bung? Iya, yang pasti kita semuanya sama-sama menunggu ya. Setelah terjadinya pergantian pelatih dari STY kepada Patrick Kluivert, kita tahu bagaimana hingar-bingarnya para pemerhati sepak bola nasional, para supporter. Ya. Ini kan seperti harap-harap cemas gitu. Pertanyaannya kan apakah Patrick Kluivert yang memang namanya sudah kita kenal ya, itu begitu kesohor, mantan pemain nasional Belanda, mampu untuk bisa meneruskan langkah yang sudah dijalankan oleh STY sebelumnya. Tantangannya memang berat ya, tidak mudah, apalagi di tengah situasi di mana pada saat ini tim nasional betul-betul sedang mendapatkan sorotan setelah pergantian pelatih dari STY ke Patrick Kluivert. Ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi pastinya, dan harapannya satu ya, Indonesia bisa terus bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026 kan begitu. Setelah adanya pergantian Patrick Kluivert, kemudian ya masyarakat seperti menuntut dalam tanda kutip bahwa tim ini harus lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi memang tantangan yang sangat berat bakal dijalani oleh Patrick Kluivert. Apakah transisi pelatih di tengah-tengah sedang ada banyaknya turnamen-turnamen yang menurut kita ini sebagai fans sepak bola Indonesia ini krusial, ini mempengaruhi nih, Bung? Iya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan pergantian pelatih di negara-negara lain ya, khususnya kita soroti aja lah di persaingan kualifikasi zona Asia ini ya, di putaran ketiga, di mana Australia juga melakukan pergantian pelatih. Kemudian Saudi Arabia juga melakukan pergantian pelatih. Tapi pergantian pelatih yang dilakukan oleh Australia dan juga Saudi Arabia itu kan dilakukan di tengah-tengah pada saat tim sedang bertanding ya. Jadi hasilnya memang pasti akan sangat krusial begitu. Dan ternyata Saudi Arabia maupun Australia dianggap pergantian pelatihnya justru membuat mereka berada dalam posisi sulit pada saat ini, karena pergantian itu dilakukan hanya beberapa hari menjelang pertandingan berikutnya dimainkan. Nah, beda dengan Indonesia. Ya, Indonesia, Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, ini ada waktu sekitar 2 bulan lebih lah, 2 bulan setengah. Artinya, iya ada waktu yang cukup panjang lah ya untuk bisa dioptimalkan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi laga berikutnya ya, lanjutan pertandingan kualifikasi menghadapi Australia. Pastinya juga nggak gampang untuk bisa menjadikan tim ini kemudian lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tapi dan ini kan Australia, Bahrain, Cina, Jepang, Bung ya. Betul. Memang ini kan tantangan buat Patrick Kluivert ya. Ini tantangan buat Kluivert. Kalau dia tidak mampu untuk bisa menjadikan tim nasional Indonesia lebih baik seperti di era STY, ini akan jadi bumerang. Bukan cuma buat pelatih, tapi juga buat PSSI begitu. Betul. Jadi bebannya memang sangat besar. Dan mengutip dari, saya lihat di Instagramnya Coach Justin ya, Coach ini, ia bilang akan lebih mudah juga komunikasinya melihat Patrick Kluivert dari Belanda, lalu asisten pelatih juga 2 ini yang dipersiapkan PSSI dari Belanda, dan pemain-pemain kita pun juga sekarang banyak naturalisasi dari Belanda. Tanggapan dari Bung Kesit gimana? Betulkah komunikasi akan menjadi lebih lancar dan permainan juga? Iya betul. Memang dengan hadirnya pelatih asal Belanda ya, dengan hadirnya Kluivert di tim nasional Indonesia, yang mayoritas kan memang dihuni oleh pemain-pemain diaspora asal Belanda ya, yang besar di Belanda, lahir di Belanda, walaupun sebagian pada saat ini tidak lagi bermain untuk klub Liga Belanda, tapi mereka kan mengawali karir sepak bolanya sebagian besar adalah di Belanda. Jadi menjadi keuntungan sebenarnya bagi Kluivert, karena dia akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi, melakukan
koordinasi, kemudian juga menyiapkan berbagai langkah-langkah yang dianggap penting untuk menjadikan tim ini lebih solid dibandingkan dengan sebelumnya. Saya pikir kalau masalah komunikasi tidak akan ada hambatan ya dengan pemain-pemain yang memang asal Belanda dan keturunan Belanda. Artinya dari sisi ini Kluivert diuntungkan ya. Tinggal bagaimana kemudian Kluivert memoles ya kekurangan-kekurangan yang masih ada di tim nasional Indonesia untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ini harus betul-betul dioptimalkan waktu 2,5 bulan lah kira-kira bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain di bulan Maret nanti. Betul. Nah, ini selain Patrick Kluivert pastinya yang disoroti juga dua asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Menurut Bung Kesit, apakah ini merupakan pilihan PSSI yang tepat nih menduetkan? Kalau kita lihat dari kurikulum vitae ya, asisten pelatih yang akan mendampingi Kluivert ya, Denny Lanzat dan juga Alex Pastoor. Memang pengalamannya lebih banyak kedua asisten ini ya. Justru saya melihat kuncinya memang ada di Denny Lanzat dan juga Alex Pastoor. Karena Alex Pastoor kita tahu sebagai pelatih dia sudah sangat berpengalaman ya. Dia pernah mengantarkan Excelsior promosi dari RT Divisi ke Eredivisie, kemudian juga pernah membawa Sparta Rotterdam promosi dari RT Divisi ke Eredivisie ya. Kemudian juga terakhir dia mencatatkan sejarah penting bagi klub Almere City di musim 2022-2023 untuk pertama kalinya tampil di Eredivisie ya. Ini klub yang diperkuat oleh pemain Indonesia juga, Tom Hey ya. Itu artinya bisa jadi apa ya, jaminan lah bagaimana Alex Pastoor nanti akan menjadi asisten yang pas menurut saya untuk Patrick Kluivert. Demikian juga dengan Denny Lanzat. Dia mantan pemain tim nasional Belanda ya, 7 tahun dia membela tim nasional Belanda. Walaupun pengalamannya di kepelatihan ya di klub-klub Liga Belanda juga ada klub di Turki, kemudian juga pernah melatih klub di Polandia serta Saudi Arabia. Itu memang lebih banyak sebagai asisten ya. Paling tidak dia bisa menjadi cover lah bagi Alex Pastoor dan juga memberikan tentunya masukan bagi Patrick Kluivert begitu. Jadi dua asisten ini menurut saya akan menjadi kunci ya di tengah sorotan belum menterengnya track record dari Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Ya dia kan hanya pernah menangani Curaçao ya di tim nasional. Kemudian juga pernah menjadi asisten dari tim U23-nya Kamerun ya. Jadi memang belum begitu panjang pengalamannya kalau Patrick Kluivert sebagai pelatih. Bung Kesit, terakhir deh, harapan di tengah hiruk-pikuk dan juga bahkan Patrick Kluivert sebelumnya sempat terjerat ini adanya pernah menjadi brand ambassador sebuah situs judi online, lalu pernah juga terjerat permasalahan judi online. Nah ini harapannya dari kasus-kasus yang menimpa Patrick Kluivert dan juga munculnya dua asisten pelatih baru juga. Harapan dari hati kecil Bung Kesit untuk timnas sepak bola Indonesia ke depan. Iya, memang dengan background ya yang mungkin buat sebagian masyarakat kita ya di Indonesia bahwa Patrick Kluivert terlibat perjudian karena di Belanda sendiri kan judi memang tidak dilarang begitu ya. Beda dengan di Indonesia begitu ya. Tapi yang jelas begini bahwa background yang mungkin buat masyarakat Indonesia dinilai negatif ya dari Patrick Kluivert ya saya pikir itu sebagai catatan saja ya. Artinya jangan kemudian fokus kita terlalu ke sana. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian tim nasional ini bisa lebih optimal penampilannya di tengah sorotan pelatih baru ya, hadirnya Patrick Kluivert. Jadi fokus aja lah sekarang bagaimana kemudian tim nasional Indonesia bisa melewati pertandingan 4 pertandingan sisa yang sangat penting untuk bisa terus bersaing ya, syukur-syukur kita bisa lolos langsung. Tapi paling tidak kita masih bisa bersaing di putaran keempat untuk bisa memanfaatkan. Baik. Terima kasih Bung Kesit atas jawabannya. Kita doakan bersama-sama agar timnas sepak bola Indonesia kita bisa melaju ke Piala Dunia, bisa berkancah di ajang tertinggi di sepak bola, bisa bertanding di FIFA World Cup ke depannya. Dan Patrick Kluivert juga di samping itu gak usah ngelihat soal judi online segala macam karena memang di Belanda menurut Bung Kesit tadi kan memang tidak dilarang. Jadi fokuslah kepada performa dia nanti dalam melatih timnas kita. Terima kasih Bung Kesit. Salam olahraga. Selamat malam. Salam olahraga. Terima kasih. Ya itu dia tadi pemirsa bincang kita bersama dengan Bung Kesit selaku pengamat sepak bola. Namun jangan kemana-mana karena kami masih menghadirkan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.